Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 14 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristen, termasuk umat terpilih, kita adalah milik Allah yang khusus karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan kedosaan kita. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda Bapa di antara para bangsa di dunia. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, kita memohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus merasa kasihan melihat orang banyak yang telah terlantar, lelah, seperti domba tanpa gembala. Penderitaan mereka menggerakkan Yesus untuk bertindak bagi keselamatan mereka. Ia sungguh peduli akan penderitaan setiap orang yang mau datang dan mengikutinya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus membuka ruang bagi yang mau terlibat dalam karya keselamatan jiwa-jiwa. Lalu ia memilih para murid dengan menyebut nama mereka satu persatu. Tugas pelayanan mereka dalam hidup bersama dengan Yesus yaitu mereka diberi kuasa untuk mewartakan kerajaan surga, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Demikianlah pula kita, saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Tuhan Yesus, ingin diselamatkan supaya mengalami kerajaan surga, yaitu merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan, dan ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan, yaitu mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala belas kasih-Mu kepada kami semua. Semoga dengan menyambut komuni kudus yang telah kami terima ini, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam gereja dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.